Hello Warriors, selamat datang di Football Warrior Podcast. Oke. Dan emang gue juga ngeliat ya kayak model-model beberapa pemain, ibaratnya yang zaman-zaman dulu ataupun yang waktu itu Bayu sempat bareng lu nggak ya? Bayu Guntoro. Ayo. Tapi dia pernah. cedera kalau Bareng. Ya waktu itu cedera kan, sempat cedera. Ya. Dengan dia tidak maksudnya sekarang sudah tidak bermain lagi, dia pun sekarang masih nyaman di Tangerang dengan kerjaan dia sekarang. Dan banyak lagi lah kayak model teman-teman kayak kita Sirvi ataupun yang lain pun betah banget di Tangerang gitu kan. Ada yang udah retire pun kayak kayak model coach Francis Waweka juga sebenarnya kan bisa bilang setelah dia dulu di Persikota, pokoknya Tangerang tuh bagaikan magnet gitu. Dia tuh tinggal di Tangerang. Ya banyak banget lah pemain-pemain yang dulunya bekas di Persita ataupun Persikota mainnya di Tangerang. Emang ada apa sih sebenarnya di Tangerangnya itu? Menurut tuh Tangerang tuh spesialnya kenapa sih? Selain karena masalah Persitanya ya. Lu nyaman kenapa di Tangerang? Iya bang, gua pribadi nggak tahu ya kalau mau ya kalau dibilang nyaman banget di sana di Tangerang itu benar sampai saat ini pun gue sering ngomong nih sama ini gue iya rumah di Banjar udah dijual belum kan apanya rumah yang di Banjar udah dijual belum ya kan ada tiga sombong ya oke tiganya rumah satpam kali. ya lo tahu nggak apa namanya benar itu nyaman pokoknya sampai yang bukan cuman yang main di Persita aja ya maksudnya banyak yang tim lain pun banyak yang tinggal di Tangerang mungkin setelah misal pas lagi masa jeda kompetisi bisa Tarkam kali itu salah satu juga sih Gua enggak loh. bener nggak Gua enggak. Nah, lu terserah lu dong kan kalau gua kayak gitu rumah gua kan di Tangerang Rian. Tapi kalau Rian sendiri kalau ngeliat Tangerang tuh gimana sih selama di Tangerang tuh ngerasa lebih nyaman atau ya karena mungkin tadi kan bilang rumah kedua kenapa bisa rumah kedua selain karena faktor Persitanya karena banyak banget yang bilang kekeluargaan di Persita memang sangat ini banget ya sangat bagus gitu ya sangat emang terasa banget. Nah selain itu emang Tangerang ada magnet apa lagi sih? Selain itu kayak masyarakatnya nggak terlalu nggak terlalu keras tapi welcome aja. Terus kayak pengurus masjid lah istilahnya. Gue berapa tahun nggak kesana setelah gue nggak kesana lagi gue main ke Tangerang masih dengan yang sama gitu loh masih ingat masih kenal gitu masih kayak gue tuh ngerasa diterima aja di Tangerang gitu. Masih bisa ngutang nggak di warung Bude, Rian? Iya. Masih bisa ngutang di warung Bude ya? Kan Budenya udah nggak di situ lagi, Bang. Bude di mana? Budenya udah bangkrut ya? Diutangin dulu. Udah pindah dia. Pulang dia. Gue tahu Bude pindah. Gue tuh sejarah banget itu warung Bude itu. Dari tahun dia zaman-zamannya masih Bang Ilham dulu kan. Akhirnya 2014 Gua tahu orang-orangnya di situ yang makan bakwan 5 bilangnya 3 tahu gua. Iya. Persita, jadi pemain Persita juga kayak gitu ya ternyata ya. Itu pemain gak ada O menurut gua. Udah dikasih utang, masih juga nilep. Ya, tapi benar loh, unik loh maksud gua di sana tuh Bude tuh udah berjasa banget kayaknya buat main-main Persita ya. Kalau nggak tahu Bude itu adalah pemilik warung di depan mes, di mes Persita yang di Kebon Jahe, sebelah TK Pertiwi, seberang TK Pertiwi. Di situ pemain-pemain biasa makan siang, makan pagi yang biasa tinggal di mes ya di situ ya pas. Pagi, siang, sore, maghrib, dimakan juga. Makanya kalau dia tuh benar-benar kelihatan banget kayak ngebantu pemain yang dari yang zamannya susah, bahkan tahu-tahu sejarah dari muda-mudanya para pemain gitu ya. Iya, luar biasa lah. Ada kenangan lucu nggak sama Bude? Apa gak? Persita sih, terima kasih ya. Pasti ya, banyak. Kasih. Jasa-jasa Bude itu kalau misalnya ada supporter award ya, mungkin dia salah satunya tuh. Ya nggak Rian, setuju nggak lo?
Yoi, gue setuju. Sama pendapat ini gue setuju. Tapi kalau misalnya Bude dapat hadiah kan, Bude jauh tuh orangnya buat kita aja. Kita tilap hadiahnya. Nggak, gue tanya lu pada masih punya utang nggak di Bude? Deh, gue nggak pernah ngutang. Kalau gua enggak. Kalau gua Yakin? yakin benar kalau gua. Gimana? Kalau Kere emang Gimana nggak pernah di ini, nggak pernah di mana, nggak pernah di mes juga kan? Apa Nggak, 2007 gua. sempat di mes? Iya. Gua di mes sih enggak sampai jam 12 malam. Oh nongkrong Jam ya? 11.30 gua pergi. Kalau Bang Dian dulu tuh tinggalnya di mes atau enggak? Kenapa? Itu Di mes ya? mes Kebon Jahe rumah gue udah. Ya iyalah. Yang kamarnya dianggap orang serem lah, banyak setan. Nah, gue tidurnya di situ. Terus kamar yang serem itu yang sebelah kamar mandi ini ya? Kamar mandi Di bawah. Oh yang di bawah ya? Bukan yang di atas ya? Bukan, ya di bawah lu gak. Yang dulu di samping kamar mayat katanya Bang Oh Freddy. iya tahu. Dan nah pas dipanggil Om Banur pertama di Persita kan anak-anak Persita udah datang duluan tuh. Jadi gue ditempatin di kamar ini, kok anak-anak tuh kalau lewat kamar gue tuh pada sinis gitu ngelihat kamarnya ada apa, pada ketawa gituan lah apa segala macam kan. Dikerjain. Rupanya gue nggak tahu bajingan, rupanya itu kamar mayat, rupanya kamar gue. Baru datang udah dikerjain ya. Iya, gue dengan santainya lah orang baru ya kan, gue harus beradaptasi dulu. Ya udahlah, tapi berjalan malah anak-anak pada main ke kamar gue mulu. Udah nggak ada, jadi udah nggak ada istilah kamar mayat lagi dulu ya? Nggak ada, gak. Dan orang nggak mau loh tidur di situ. Kadang-kadang gue di kamar itu kalau orang berdua kan di kamar. Iya. Nah kalau gue sendiri dulu pernah sama Rapid Lestaluhu. Cuma kalau Rapid Lestaluhu kalau gue jalan ke mall nih, gue belum pulang, dia nggak berani di kamar, dia di depan TV terus sampai gue pulang. Tapi pernah ngerasain nggak di situ? Gue pernah. Pernah. Jam sekitaran jam 1 gituan lah, gue kayak kebangun gituan kan. Ini benar Rapid tuh sampai nggak berani. Gue kayak ngelihat sosok perempuan rambut panjang gitu di atas lemari tidur gue. Jreng. Iya bang, serius. Dan kasih itu dong. Juga ya? Backsound-nya dong yang serem-serem dong. Ntar gue edit ya. Ntar ingetin diedit. Di situ tuh gue kayak ini iya atau bukan sih, pas gue situ. Oh, emang iya sih enggak apa kalau lu masuk kamar itu awalnya pasti lain, auranya lain. Rapid tuh sampai terakhir lo nggak pernah tidur. Kalau gua nggak tidur di mes, dia pasti, maksudnya kalau gua jalan tuh kalau gua belum datang dia nggak berani tidur di kamar tuh di depan TV. Kalau gua kan bodo amat orangnya. Iya, depan TV yang dekat meja pingpong ya berarti ya? Yoi. Di tengah ya. Gitu ya. Rian, setan takut sama jidat lo. Iya. Dia kayak tinggal begini aja, Bang. Dia kayak jidat gue kayak kena sholawat Nabi gitu kan. Iya, emang kalau teman-teman nggak ada yang tahu, Rian ini memang yang kalau dikenal sama supporter itu yang paling soleh kayaknya. Ingat tuh sholat terus gitu kan. Itu pencitraan aja sih sebenarnya. Sholat, gua mah tahu kelakuannya. Ntar Yan, lo di rumah atau di mes Yan? Ntar ada bini lo lagi. Gue di mes, di Mubah gue. Aman, berarti kalau gua ngomong kayak gini aman ya. Oke, Bang Geri, kalau yang pengalaman di mes apa yang lucu dan mungkin yang serem kayak Rian mungkin? Yang serem nggak ada sih, gua nggak, maksudnya nggak takut, cuman ngeri doang gua. Ya, sama aja. Nggak, tapi kamar gua di atas tuh kan, yang nomor 2 dari pojok. Yang paling pojok itu juga kan danger juga itu kan. Oh iya. Si Bayu pernah cerita tuh. Yang atas pojok ya, pojokan banget ya? Iya, pokoknya pojok yang atas TK itu. Iya. Oh iya atas TK. Gue kira pojok yang dulu bekas apa ya? Tower air. Oh iya tahu. Karena atas kan pojok sana sama pojok sini kan seram semua kan Bang, yang dekat kamar mandi. Iya, seram semua. Kayak muka lu gitu Bang. Tapi muka gua ganteng. Wah, ya. Oke. Kalau gue sih sempat maksudnya waktu dulu setan nih, gue setan baik. Iya. Setan baik ya? Iya. Gue dulu sempat soalnya ke mes Persita waktu itu di kamar yang samping tangga. Kamar samping tangga banget. Yang sebelah kiri. Kalau dari tangga kita naik sebelah kiri. Ya.
nggak apa-apa Itu kan itu. gue nganter CD foto. Dulu kan gue suka fotoin pemain kan, zaman 2012 tuh. Rizky Ripora waktu itu. Dia gue ngasih, karena dia mau pulang ke mana Ternate kalau nggak salah. Gue kasih CD. Gue lihat, kok ini auranya nggak enak ya. Maksudnya belakang gue tuh kayak nggak enak-enak banget gitu. Itu malam gue kesana. Ini kenapa sebelah sini itu di kamar. Tapi auranya bukan dari kamar dia, tapi dari yang ada kamar sebelah dia, tahu kan? Kamar sebelahnya satu lagi yang ada ke arah Ya, sini yang ya itu. ke tangga, ngadep ke tangga. Ya, ngadep ke arah tangga gitu. Itu ngeri juga. Kamarnya Leo Saputan itu dulu. Udah sekarang udah jadi pelatih di. Iya, Udah jadi Lu kapan pelatih? Lu kapan jadi pelatih? gua nggak mau sih di jalur sepak bola lagi. Menurut gua jangan bicara nggak mau, Bang. Belum, kan mungkin belum saatnya. Jangan bicara nggak mau. Hidup nggak boleh ya, gitu. maksudnya oke, gua bukan bicara nggak mau ya, artinya Gitu dong. nggak terfikirkan buat gua untuk saat ini atau untuk beberapa tahun ke depan untuk gua jadi Takut dibilang pelin-pelan dia itu. Iya, Bukan. sekarang belum tertarik aja gituan kan intinya. Lebih menikmati emang kalau gua tipenya mata chef di apa namanya tukang masak gituan, bukan chef tukang masak lagi. dunia gua pengennya menjalani yang, karena udah saat gua memutusin udah untuk pensiun, gua pengennya di apa namanya di dunia yang baru ya, di permasak-masakan itulah. Oh iya. Ya, Kalau dia tuh suka bikin Iya. masak-masakan, mamerin ke kita, tapi nggak mau ngirim. Kemarin sempat minta alamat gue, katanya mau ngirim sambal, nggak kirim-kirim. Gue tungguin sampai gue udah pindah. Setelah itu kan apa namanya? Setelah itu kan gue bangkrut, bro. Suwe banget lo, ini bukan acara curhat lo, Bang. Bukan. Jangan salah. Enggak, sekarang kalau apa namanya? Ya gua ngomong apa adanya sih, emang Iya. di dunia yang baru itu emang lagi sedang up and down ya. Gua kadang itu kadang di atas, tapi kebanyakan di atas sih kemarin-kemarin. Sekarang di bawah. Tapi oke, sekarang kita nyambung ke pandemi ya. Kalau berarti kan ibaratnya lo sebagai mantan pemain bola ya, itu kan berarti Bang ya, Bang Heri. Dan sekarang bekas. Kenapa nggak mau mantan? Nggak enak bro sama mantan. Jangan curhat, dikit-dikit curhat, ntar nyanyi lagi. Dulu tuh emang dari dulu kayak gini Bang Heri? Gue terlalu asik orangnya. Terlalu asik. Tapi Bang Rian, emang dari dulu ngeselin banget ya orang? Ya gini-gini aja lah dia, ngeselin gini aja. Nggak berubah. Bisa bro. dulu jadi kapten, pertanyaannya itu. Gua aja bingung sama BN. Ada Maman Abdurrahman loh, kegeser dia yang kaptennya malah. Iya, gua aja bingung apalagi lo coba. Bayangin aja. Oke. Tadi balik lagi. Tadi kan ini pandemi. Ibaratnya kalau bekas pemain lah Bang Geri, dan lo masih bermain Bang Rian. Nah, gimana strategi kalian nih untuk bertahan di tengah pandemi? Kan ibaratnya sepak bola kalau untuk Bang Rian mungkin jadi yang jalur utama gitu ya. Ya, mata pencarian utama. Sedangkan Bang Geri mungkin sekarang sepak bola sudah tidak. Tapi bagaimana mengcombine lah untuk ataupun mencari strategi gimana caranya bertahan di tengah pandemi ini setelah tidak lagi di sepak bola gitu. Jadi pertanyaannya buat gua nih ya. Iya, dua-duanya. Kan ini juga maksudnya kan Bang Rian juga kan pasti kan ada pemotongan gaji kan. Kalau nggak salah kan maksimal dari PSSI 25% ya? Iya. Gaji ya? Iya, di 25 atau 50 saya lupa gitu. Yang pasti segitu, dan maksudnya untuk bertahan di tengah seperti ini tuh apa yang harus dilakukan oleh pemain sepak bola? Karena kan industri semua rusak lah karena pandemi. Ada seni yang nggak bisa manggung, ada industri kreatif yang nggak bisa mungkin bikin iklan dan lain-lain. Nah, kalau untuk sepak bola kayak gimana? Bang Rian coba duluan. Kalau gue sih memang perubahannya signifikan banget ya Kak, di tengah pandemi gini. Memang situasinya serba sulit gituan kan. Tapi gue sih menikmati aja lah dengan keadaan gini. Maksudnya hidup kan ada di atas, kadang ada di bawah kan. Awal-awalnya memang kaget. Cuma kalau di luar sepak bola kan gue kayak ada invest ke bagian
perkebunan sawit gituan lah. Jadi Orang kaya bro, orang kaya. Berarti memang tidak menjadikan ini yang utama ya, maksudnya bukan maksudnya yang sebagai maksudnya kan ada sampingan lah, ada yang buat jaga-jaganya gitu sebagai pemain bola. Untungnya mungkin di situ ya, di saat sepak bola lagi goyang gini kan, untungnya tuh sawit gua udah mulai panen, jadi sedikit bisa lah nopang hidup gitu kan. Kalau selebihnya susah sih memang, dalam keadaan gini kita sama-sama prihatin lah buat semuanya kan, nggak cuma di dunia bola, gua rasa nggak cuma Indonesia aja, di seluruh dunia ya kan begini. Oke. Nah, kalau Bang Gary nih, Bang Gary, kalau kondisi sekarang itu lu gimana cara lu bertahan dengan, kan tadi lu ada usaha ya, kalau nggak salah usaha lu resto ataupun kafe. Nah, ini kafe PSBB, lu gimana caranya bertahan? Kalau gue sih karena dari awalnya sebelum pandemi pun emang udah nggak di sepak bola, jadi artinya emang ada di menjalani usaha yang baru ya kan. Tapi setelah masuk di pandemi itu usaha tutup, paling ya dengan cara online lah. Online itu aja. Online. Awalnya belum masuk ke itu yang football itu belum. Tapi karena banyak tamu yang sering datang ke kafe itu paling yang tahu gitu, bisa nggak kalau misalnya setelah tutup itu, loh udah tutup ya, nah mereka nanyakan iya tutup gitu, tapi bisa nggak kalau misalnya mau order, oh bisa aja. Jadi porsinya misalnya mereka kayak catering lah, jadi kayak catering ya, mau dong nanti hari ini dimasakin ini gitu. Itu aja, tapi menunya udah beda, jadi udah kayak masakan rumahan gitu aja. Oke. Tapi malah banyak kayak gitu. Itu aja sih dapatnya. Ibaratnya bagaimana kita berkreasi sekarang ya supaya bisa tetap kalau gua kan orang kreatif, bro. Oke. Nih balik lagi soal Persita nih. Sebenarnya dengan kondisi Persita sekarang, kita kan ngelihat 3 pertandingan Persita tuh kemarin di awal tidak terlalu bagus. Kalau mungkin teman-teman ngelihat pertandingan Persita nih, hasilnya 2 kali kalah, 1 kali seri. Nah, harapan kalian ataupun prediksi kalian ke Persita kayak gimana sih dengan kondisi sekarang ini, dan susunan pemain yang seperti sekarang, dan kondisi yang mungkin lebih baik lah kalau dibilang dibandingkan waktu angkatan kalian? Kalau menurut gue sih, kalau masalah hasil di 3 pertandingan awal, menurut gue wajar lah, agak proses gitu kan enggak. Tapi salah satu sisi jangan lupa mungkin pemain-pemain yang dimaunya pelatih kan udah dipenuhin semua tuh sama manajemen. Nggak boleh lagi kita anggap sesuatu yang biasa-biasa aja gitu kan. Harusnya menurut gue lebih bisa dari itu sih hasilnya. Tapi untuk sekelas klub promosi yang baru, menurut gua kita lebih support aja lah dulu. 3 pertandingan terlalu dini kita buat nilai Persita itu menang ya kan. Menurut gua kasih kesempatan jalan. Dan kalau sekarang kan malah bagus, maksudnya kan nggak ada degradasi itu. Jadi klub Persita bisa ngatur strategi lah gimana untuk sekarang. Bisa merotasi pemain ya, coba bisa nyoba pemain muda ya kan? Salah satu gituan. Terus yang udah capek. Lebih bisa nanti buat tahun depan itu lebih matang gitu, nggak ada lagi alasan itu segala macam. Kalau tahun ini bisa kita maklumin lah ya kan. Kalau dari segi pemain, komposisi kita mewah loh Persita sekarang, ya kan? Lumayan mewah, bisa bilang. Fasilitas gituan, terus masalah duit pun lancar, apalagi ya kan? Tinggal masalah hati sih sebenarnya. Main di Persita itu yang penting dari pemain yang baru masuk itu harus main dengan sepenuh hatinya lah menurut gue ya. Ibaratnya kalau kita dulu tuh kalau kalah tanpa supporter hina caci pun udah ngerasa kayak gimana sih, udah sakit banget. Udah menganjing-anjingkan diri ya kan ya. Ya, kalau kalah tuh anjing gue gitu ya.
Kayak Oh dulu ibarat- tuh kayak gitu ya? Wah, Iya. dong. Gua jujur ya, apa dibanding pas gua pulang ke Bangka main sama Bangka sama Tangerang, gua lebih ngerasa gua tuh lebih tanah air gua tuh Tangerang gitu. Ngerti nggak lu? Nah, Gua tapi tahu gua harus nih profesional. kalian ngomong kayak gini ada misi nih. Bener ini. Lu kayak Curiga ini. Gua Enggak, curiga. Kalau Enggak, gua yang ngomong Rian. Ah, Dengar dulu, kalau gua yang ngomong kayak gitu, ya Ah. kan gua nggak ada misi apa-apa, nggak ada motivasi apapun. Kalau lu Enggak. ngomong kayak gitu, ngeri. Olga, jangan di-post ini. Udah, ini bagian ini disensor. Ya, ini disensor. Ya, Bang, lu jangan curiga gua nih, Ah. gini aja. Kalau misalnya tahun besok dia di Persita, pasti karena gara-gara podcast malam ini. enggak. lu harus tahu Bang, sebelum persiapan bos bos kita? Bang, Bos Ruli. Bos Ruli Dia DM sama, gua tuh. gua bilang sama gua WA Bos Ruli, masa itu siapa bos kita? Masa udah gak kenal sama Bos Ruli? Gua bilang ya, dicoret nama lu. Emang Ya, lu berdua. sebelum kompetisi dia DM gua, Bang. Lo kok DM memang gak punya nomor WA lo? Yan, gimana kabar tuh? Wah, Gak enggak punya. Rian udah Terus mulai kan gua emosi. kayak berteman di Oh, oke. enggak. Dia DM gua, "Yan, gimana kabar lu?" "Alhamdulillah, Bos, baik." Gitu kan. "Gimana mau balik Persita lagi enggak?" Gitu kan. Dia tanya kan. Gua langsung nanya balik dong. "Bos, jangan tanya gua tak mau balik atau enggak. Bos tanya gua masuk nggak bagian dari rencana pelatih. Kalau gua sama Persita tuh jangan tanya mau atau enggak. Itu udah bicara hati, Bro." Panggilan. Tepuk tangan dulu dong. Ini kuat bagus nih. Dari itu pas buat bagian dari rencana pelatih atau enggak, barulah dia ngomong, "Oh, Yan, gini apa, gue udah diskusi sama Widodo CS segala macam, dan dia punya pemain lain yang menurut dia lebih selera tadi." "Oh, nggak masalah, Bos, itu hal biasa dalam bola." Gua sampai Tapi kalau ada kesempatan mau ya. ya jangan lu tanya lagi lah. Penegasan aja nih, penegasan. Kalau Iya. teman-teman, nanti kan gini, berarti ini kan di post nih. Nah, teman-teman kalau pengen tahu seberapa cintanya Rian ke Persita, tuh udah dibuktiin. Poin lagi, Bang. Oke, gimana? Kalau Bang Kiri gimana, pengen tahu nih. Kalau katanya kalau omongannya nggak ada ambisi ini. Kali dia direkrut Bos Ruli dari bagian dari manajemen ya kan, yang Ya, bisa jadi. Pertanyaannya apa sih? Yang ayo Hah? tentang Persita. Maksudnya tadi kan bilang, gue nanya lagi tadi, emang sampai segitunya beneran dari hati banget gitu sampai yang... Itu udah nggak bisa kita nih kalau misalnya habis main kalah, itu udah kayak kalau misalnya bahasa alainya dunia itu udah kayak runtuh, Bro. Tapi bener loh, semua pemain baru selama karir gue di sepak bola, maksudnya ya, hampir ada berapa tahun tuh, sampai 17 tahun lah ya kan. Gue nggak pernah ngerasain tim kayak Persita di zaman gue sama Rian itu ya. Gue setuju. Benar kan Rian? Benar. Itu kita selalu maksudnya pemain itu solid banget. Kita ada apa-apa selalu sama-sama. Nggak ada yang dulu waktu zaman dulu nih, walaupun nanti ini ada pemain-pemain yang lain nonton ini, gue jujur aja nih, ada gap pemain itu dulu ya. Tapi setelah pas di zaman gue sama Rian itu, pada saat nggak enak itu Rian, kita berusaha nggak ada gap-gapan pemain, walaupun 1-2 orang ya nggak apa-apa, orangnya nonton pun biarin aja, emang itu kenyataannya ya kan, 1-2 orang ada tuh, tapi kita berusaha merangkul semua. Nah akhirnya tetap, dan Om Banur juga pun top. Jadi satu rasa lah di situ. Jadi ketika tim lagi kalah itu emang beda banget gitu. Pokoknya sedihnya itu berasa itu di suasana, sedih di bis gitu. Kita pulang itu kayaknya aduh, dipikirin sampai kita ketemu latihan pagi. Om BN bilang, yang itu baru kita udah agak lega. Tapi selama itu belum ketemu lagi di latihan, kita tetap
kayak malam itu nggak tidur. Ya, Tapi Kalau- jujur iya. ya, gue maksudnya gini, gue ibaratnya mulai totalitas, maksudnya bahkan untuk bisa komunikasi dengan pemain-pemain ataupun merasakan feel lah ya, feel kalian itu, feel para pemain itu kan mulai dari 2011-an lah ya, 2011-an dan antara 2011 waktu ISL pun 2013 kalau 2014 supporter malah bisa bisa ngerasain perbedaan dari tahun ke tahun. dan yang mulai kerasa dari 2015 Pas ada itu gua mulai itu ya? kerasa. Pas ada gua sendirian, Ya. Oh Nah, iya. itu kalau dulu ibaratnya yang kerasa feel benar-benar menjiwai itu ya kalau waktu zaman ISL 2013 2014 itu Bang Maman jelas. Bang Maman tuh kerasa banget dia main sampai yang kita ngeliat benar-benar dengan usia yang sudah tidak muda lagi tapi dia fight benar-benar fight kanan kiri pas lagi kalah pun nangis. Terus dulu ada Bang Rio Kalau juga itu sebenarnya. zaman gua juga gitu. Bang Maman masih main waktu di 2015 ya? Apa udah nggak ya? Udah nggak ya? Sempat latihan, tapi abis itu enggak kan Bang? Kalau nggak salah terakhir 2014. Nah, kayak model-model, aduh 2014 tuh angkatannya siapa lagi ya? Gue lupa. Pokoknya ada beberapa pemain yang sebenarnya lokal, pemain lokal semua yang gue ngeliat ini mereka pakai hati gitu loh mainnya. Dan tapi masih ada gap antara ini pemain mahal, ini pemain murah, ini pemain asing, terutama di 2013. Tapi pas lagi 2015 kalian kelihatan kayak orang nyatu semuanya, kayak ya nongkrong bareng segala macam, nggak ada gap sama sekali. Itu yang gue salut gitu loh. Emang yang diciptakan, kita menciptakan pemain kayak gitu sih, suasana kita ciptain kayak gitu. Jujur, gue tahun ini nggak ngerasain. Terakhir kemarin pas lagi ya waktu mau naik masih ngerasain lah. Ya enggak? Udah lama nggak, maksudnya baru ngerasain tuh 2019 kemarin ngerasain. Tapi pas sebenarnya pas lagi yang awal 2020 ini gue pas lagi liga gue bilang kok kayak belum nyatu gitu loh, belum ada feel main bolanya tuh pas lagi main bola tuh nggak kelihatan nyatu, latihan juga nggak kelihatan nyatu. Di Persita itu harus main pakai ini nih. Benar. Ini. Loh kalau gua ngomong nggak ada motivasi apapun, bro. Nah, ini atau ini? Kalau yang sebelah ada. Jangan kira gue ngomong gituan gue ada motivasi, enggak. Ya, kalau ada pun nggak apa-apa, Rian. Kalau ada pun nggak apa-apa. Kalau apa namanya kan untuk yang lebih baik, bro. Enggak. Kalau keinginan, kalau ditanya keinginan buat balik ke Persita, lu nggak usah tanya gue. Itu pasti. Gue maksudnya kalau kayak malas juga gue nanya. Kalau itu nggak hal yang pasti. Pasti kayak pengen ngerasain di Persita lagi. Tapi itu kan ada dunia profesional, ada pilihan, ada jadi gue rasa biasa aja. Intinya sekarang bagaimana feel tersebut bisa harus balik lagi ya berarti. Bagaimana yang lambang di dada, yang udah baru nih, lambang baru nih sekarang nih, udah bukan lambang benteng kayak gini lagi gitu kan. Lambang yang baru bisa benar-benar dimaknai secara lebih mendalam oleh pemain-pemain yang sekarang, terutama yang baru-baru ya. Iya, pasti. Dan kalau pemain sekarang kan udah yang punya nama semua kan, maksudnya bagus-bagus lah. Dan menurut gua kalau punya sisi kekeluargaan yang kayak kita dulu itu tim lebih gila. Menurut gua ya, dengan fasilitas yang ada sekarang, pemain-pemain bagus, materi bagus, wah itu gila. Tapi kata Bang Kerry lah, kalau main bola yang nggak cuma duit, bicara duit aja, bicara hati juga. Oke. Kita masuk ke ending nih. Gue minta mungkin satu kalimat dari masing-masing, one-liner lah. Terakhir penutup untuk Persita, apa yang kalian ingin sampaikan ke Persita dalam satu kalimat? Terus maju. Terus maju ya. Itu bukan 2 kalimat, 2 kata. Gimana sih? Bahasa Indonesia lulus gak sih? Kan nggak sekolah, bro. Oh iya. Panjang-panjang nggak masalah, Bang, asal dari hati lu. Itu kan lebih itu. menyampaikan sesuatu gitu kan. Nggak, tapi dari cara dia langsung terus maju berarti emang benar-benar sebuah yang sudah ada di otak dia tuh langsung plek dari hati banget gitu kayak gitu. Coba. Ya, gua nggak bohong kan, nggak gua buat itu. Kan? Iya.
Padahal gue masih mau ngomong loh sebenarnya. Maksudnya kalaupun gue harus main bola lagi, cuman kalau di Persita aja, itu pun cuman buat istilahnya buat ya seremoni gantung sepatu lah gitu ya kan, kayak orang-orang itu. Oh, ada seremoni ya. Iya, Oke. itu doang. Main mah gue nggak kuat. Udah lama gak latihan, sepedaan mulu. Oke, kalau Rian gimana? Satu kalimat mungkin. Jaya selalu. Jaya selalu ya. Kenapa harus jaya selalu? Jangan yang pindah di hati. Gue pengen dengan kondisi Persita yang sekarang, nggak dengan yang gue lihat, gue mungkin kalau Persita jaya terus akan jadi sesuatu kebanggaan buat gue. Cerita anak cucu gue pernah nih main di klub ini nih, sejarah panjang gitu. Dan tetap jaya di masa tua gue pun Persita masih tetap jaya terus di sepak bola. Dan gue berharap nanti suatu saat Persita juara Liga 1. Amin ya Allah, amin. Oke, itu ini bisa dibilang seru banget ya. Ini obrolan kita malam ini banyak banget yang ibaratnya banyak orang yang nggak tahu lah ibaratnya bagaimana sih sebenarnya begitu humble-nya kalian, begitu cintanya kalian ke Persita, bahkan banyak kenangan-kenangan manis dan orang-orang banyak yang nggak tahu bahwa Persita ini adalah bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tetapi udah menjadi bagian dari hidup. Iya, bukan hanya tim sepak bola, tapi udah bagian dari hati kita ataupun kehidupan kita gitu kan. Karena ini mungkin sebagai kalimat ini juga ya, kalimat konklusi dari gue juga ya. Sebuah perjuangan ataupun kehidupan itu kalau kita menjalankannya bukan dari hati, itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita menjalankan secara sepenuh hati dan juga ya bahkan ibaratnya kayak lagunya, ini gue mengutip dari salah satu channel Not Legend ya, bermain dengan hati, lakukan dengan jiwa, itu akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat membanggakan untuk semuanya. Dan kalau gue melihat ada di kalian berdua ini, bagaimana kalian bisa bermain dengan hati, dan gue menjadi saksi di saat masa-masa kalian bermain dengan hati itu. Terima kasih. Belum, jangan ditutup dulu Kak. Ya. Ini buat yang nonton ya. Tanggilnya gue tadi bukan sebenarnya gue tanggil. Iya. Gue biar seru doang. Gue mah aslinya nggak tengil. Di akhirnya masih aja ada pencitraan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian lebih penasaran dan pengen tahu sebenarnya keasikannya mereka gitu kan, dan bagaimana mereka mudah untuk dijangkau oleh para fansnya, kalian bisa follow IG-nya. Coba Bang Kiri, IG-nya di mana? Aduh, yang pada follow cuma ngintip doang. Nggak bisa unfollow lagi. Ini nggak usah follow gua kalau misalnya mau unfollow. Oh iya, harus dari hati juga berarti follow-nya ya? Dari hati. Benar, kalau mau berteman. Kalau mau jadi musuh. Gitu aja. Karena awalnya pun gue pun follow kenal sama lo kan dari setelah wawancara, bisa gue follow-followan gitu kan, banyak ngobrol tahu gitu kan. Kalau orang bilang gue pasti Kerry mah tengil, sombong gini. Tapi you know me ya. Oke. Bisa follow nggak nih di mana? Orang biar tahu dong, kasih tahu. Buat yang mau follow ya, aja. Kalau buat ngintip jangan, nggak usah follow. Di Kerry Yudiono Kerry_Yudiono 3. Oke. Ada akun jualannya mau sekalian dipromoin? Akun jualannya nggak usah lah, nggak beli juga. Jauh bro di Medan. Ntar gua ya kalau misalnya emang rezekinya. Tangerang kan bisa kan? Emang ada rencana mungkin karena istri juga, insya Allah kalau misalnya ada rezekinya mungkin depan gua bakalan ke Tangerang atau Jakarta sih. Alhamdulillah, ditunggu. Ya, ditunggu aja ya. Oke, Bang Rian pada beli. Kalau nggak pada beli, kalau lo pasti gue tahu belinya gratisan. Sistemnya gratis. Oke, Bang Rian, bisa di follow di mana kalau mau tahu banyak kegiatan soal lo nih? IG gue di Rian Miziar. Rian Miziar ya.
Ya, Karena kalau orang pun di DM aja lah, gue santai gitu lah. santai. Dan emang Iya. banyak ya di antara kalian berdua yang paling banyak komunikasi sama supporter ya. Iya, apa kan jiwamu dan jiwaku menyatu. Is, gue suka gaya lo. Poin. Enggak. Ya, Sebelum tutup, menurut gua apa kayak kayak apa coba deketin mic-nya, nggak kedengeran, mic-nya deketin. kayak yang dulu kan ada lagu dan jiwaku dan jiwamu menyatu gituan kan. Iya, Jadi gua kayak ngerasa lirik di situnya penuh hati gituan. Dan menurut gua Persita harus gitu tuh, jiwa sama supporter sama pemain tuh harus nyatu. Jadi satu tujuan para pemain harus memenangkan dan supporter menuntut bahwa klub harus lebih baik gitu dari hari ke hari. harus menyatu antara klub, pemain, dan juga supporter. Karena itu bukan satu elemen dan juga jadi stakeholder dalam sepak bola itu kan ya. Iya pasti itu. Kalau udah nyatu kan nanti tuntutannya bukan ke siapa-siapa lagi. Kita nuntut ke hati kita sendiri kan untuk bermain dengan hati di lapangan kata Bang Gary tadi. Kalau itu udah tercipta, gue yakin nggak berapa tahun ke depan kalau Persita bisa menciptakan suasana gitu lagi, menurut gue juara Liga 1 bukan mimpi. Sudah pasti akan jadi kenyataan ya. Banget kalau menurut gue. Minimal ada di apa namanya ya top 3 bisa lah ya kan ya. Enggak, sebentar sebelum tutup. Gue maksudnya bukan gaya-gayaan. Gue pernah coba juara di Barito, juara di Sleman lah terakhir kemarin kan. Tapi gue nggak pernah ngerasa senyaman di Persita. Itu gue jujur kalau semua. Iya, kalau nggak salah kan dulu 2012 ya waktu di Barito ya. Iya di Barito kan lawan Tangerang. Lawan Persita, iya lawan Persita itu yang di Solo itu kan. Iya. Dan justru malah banyak. Gue nggak kocak lah tuh Kak Kerry tuh Pak, nggak fokus gue. Tapi malah gue tuh menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar sepak bola tuh di Tangerang. Dan mudah-mudahan itu akan terus tertanam dan mungkin nantinya tidak cuma sekedar ibaratnya hanya impian untuk bisa kembali ke Tangerang untuk kalian berdua. Mungkin kalian juga bisa nantinya hidup di sini. Dan kita bisa nongkrong-nongkrong lagi kan. Oke, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah banyak mengganggu waktu teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa follow Instagramnya @footballwarrior.53 untuk mendengarkan banyak banget podcast yang lainnya. Yang bagian gua di note ya. Jangan cuman mau ngintip. Siap, gue tinggiin. Oke, sampai jumpa nantinya untuk yang episode video ini untuk live streaming di Facebook sampai di sini dulu. Nanti kita akan ada tamu-tamu lainnya yang juga mungkin sangat teman-teman tunggu-tunggu, terutama untuk Persita fans dari jajaran pelatih, pemain ataupun nantinya dari manajemen Persita. Oke, terima kasih atas telah mendengarkan dan juga menonton podcast dan video streaming ini. Semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi. Bye. Apa namanya? Gue jadi kan co-hostnya? Jadi. Ntar lu mau gini.